Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini terasa begitu berat? Seolah-olah kita sedang berjalan dengan membawa batu besar di pundak. Kita sering tidak menyadari bahwa beban itu berasal dari satu hal, tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Setiap langkah yang hendak kita ambil, kita hentikan sejenak untuk bertanya, apakah ini akan membuat mereka bangga? Apakah ini akan diterima? Apakah aku cukup baik di mata mereka? Pelan tapi pasti, kita kehilangan jejak suara hati kita sendiri. Keputusan demi keputusan kita bangun bukan di atas fondasi keinginan pribadi, melainkan di atas harapan yang datang dari luar. Kita menjadi aktor dalam drama yang naskahnya ditulis oleh orang banyak. Dan di tengah keramaian itu, kita lupa bertanya pada diri sendiri, sebenarnya apa yang aku inginkan? Ada masa di mana kita berpikir bahwa validasi adalah harga yang harus dibayar untuk merasa aman. Kita merasa bahwa jika semua orang setuju, maka kita berada di jalan yang benar. Namun seiring waktu, kita mulai menyadari sesuatu yang mendalam. Mencari pengakuan dari orang lain adalah pelarian yang melelahkan. Ia seperti pasir yang kita genggam erat. Semakin kita berusaha mempertahankannya, semakin ia terlepas. Dan dalam prosesnya, tangan kita menjadi lelah, sementara hati kita terus bertanya-tanya, apakah ini semua berarti? Kemudian tibalah titik balik, saat kita mulai sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan topeng yang terus berganti. Kita mulai belajar untuk melepaskan satu persatu ekspektasi yang bukan milik kita. Kita belajar bahwa validasi sejati tidak datang dari tepuk tangan di luar sana, melainkan dari kedamaian yang kita rasakan ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini sendiri. Ketika kita berhenti menjadikan opini orang lain sebagai pijakan utama, beban yang selama ini membelenggu perlahan terurai. Kita menemukan kebebasan yang selama ini tersembunyi di balik ketakutan akan penolakan. Kita mulai berani memilih, bukan karena ini disukai, tapi karena itu adalah pilihan yang paling jujur bagi diri kita sendiri. Dan disitulah keajaiban itu muncul. Hidup terasa lebih ringan, langkah terasa lebih mantap, dan kebahagiaan yang hadir bukan lagi karena pujian dari luar, melainkan karena kita akhirnya selaras dengan diri sendiri. Menjadi bebas dari validasi bukan berarti kita menjadi pribadi yang sombong atau menutup diri dari masukan. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih dewasa dalam membedakan mana kritik yang membangun dan mana ekspektasi yang hanya membelenggu. Kita tetap rendah hati untuk belajar, tetapi tidak lagi gemetar ketakutan karena takut dihakimi. Kita tetap mendengar pendapat orang lain, tetapi kita tidak lagi menyerahkan kendali hidup kita ke dalam penilaian mereka. Kepercayaan diri sejati tidak lahir dari seberapa banyak orang mengatakan iya terhadap pilihan kita, melainkan dari seberapa dalam kita mengatakan iya terhadap diri kita sendiri. Ketika kita berani berdamai dengan diri sendiri, kita menemukan bahwa kebebasan sejati bukan tentang menyenangkan semua orang, tetapi tentang berani menjadi utuh dalam ketidaksempurnaan kita. Mari kita berhenti menjalani hidup sebagai pementasan yang terus mencari tepuk tangan. Mari kita mulai menjadi penulis cerita kita sendiri, dengan naskah yang ditulis oleh hati nurani, bukan oleh ekspektasi yang datang dari luar. Hidup ini milik kita, dan kita berhak menjalaninya dengan cara yang paling otentik. Momen pertama kita menyadari hal ini mungkin datang dari hal yang sederhana, tapi dampaknya begitu dalam. Suatu hari, kita duduk sendirian, membuka ponsel, dan mulai menggulir layar tanpa arah. Tiba-tiba, mata kita tertuju pada unggahan-unggahan lama yang dulu pernah kita unggah dengan penuh harap. Harap akan tanda suka, harap akan komentar, harap akan pengakuan bahwa kita dilihat dan dianggap berarti. Lalu, kita mulai melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Menghapus satu persatu tanda suka yang pernah kita berikan. Juga meninjau ulang jejak digital yang kita tinggalkan. Perlahan, kita tersadar betapa banyak waktu yang pernah kita habiskan untuk sekedar mengejar angka-angka yang tak pernah benar-benar hangat. Kita sibuk membangun citra, menyusun kata-kata agar terlihat keren, memotret momen bukan karena ingin mengingatnya, tapi karena ingin mendapat respons dari orang lain. Dan di balik semua itu, ada kehampaan yang tak pernah kita akui. Dari situlah pertanyaan besar mulai muncul dalam hati kita. Apa yang sebenarnya ingin kita buktikan selama ini? Kita membuka kembali lembaran lama, bukan unggahan di media sosial,
tapi jejak yang lebih dalam. Kita membuka blog yang dulu menjadi tempat kita mencurahkan isi kepala dan hati tanpa filter. Di sana, kita melihat versi diri kita yang dulu, seseorang yang duduk berjam-jam di depan komputer, menulis hingga 10 artikel dalam sehari, bukan karena ingin dilihat, tapi karena ada api dalam diri yang ingin keluar dalam bentuk kata-kata. Kita tertegun, kita rindu pada diri yang dulu, yang tidak perlu menunggu validasi untuk berkarya, yang menulis karena suka, karena merasa hidup, karena memang itu yang ingin dilakukan. Momen itu seperti cermin yang diletakkan tepat di hadapan kita. Kita menyadari bahwa seiring waktu, tanpa kita sadari, kita telah bergeser. Dari seseorang yang menciptakan karena dorongan jiwa, menjadi seseorang yang hadir hanya untuk mendapat pengakuan. Dari pencipta, menjadi pencari perhatian. Dan di tengah kesadaran itu, kita bertanya lagi pada diri sendiri. Kemana arah kita sebenarnya? Dan untuk siapa semua ini? Perlahan jawabannya mulai terang. Kebahagiaan yang kita cari selama ini ternyata tidak pernah bersembunyi di balik layar ponsel, tidak pernah tersimpan dalam jumlah tanda suka, tidak pernah hadir dalam bentuk komentar pujian. Kebahagiaan itu hadir di masa-masa ketika kita menciptakan sesuatu dengan tulus, ketika kita larut dalam proses tanpa memikirkan siapa yang akan melihat. Kebahagiaan itu ada di saat kita merasa cukup dengan apa yang kita hasilkan. Bukan karena diakui, tapi karena kita tahu itu lahir dari kejujuran diri sendiri. Dari sinilah, kita mulai memahami bahwa melepaskan validasi bukanlah tindakan sekali jadi. Ia adalah proses menyadari kembali, menemukan kembali nilai-nilai yang dulu kita miliki, dan memilih untuk kembali kepada esensi dari mengapa kita melakukan sesuatu. Melepaskan diri dari ekspektasi orang lain tidak terjadi begitu saja, seperti membalik telapak tangan. Ia adalah perjalanan yang dimulai dengan langkah-langkah kecil, kadang terasa ragu, tapi semakin lama, semakin terasa ringan ketika kita tahu arahnya. Langkah pertama yang kita ambil adalah berani mengaudisi waktu kita sendiri. Kita melihat ke belakang, ke hari-hari yang telah kita lalui, dan bertanya, apa saja yang selama ini memenuhi hariku? Game yang kita mainkan hingga larut malam, media sosial yang tanpa sadar kita gulir berjam-jam, aktivitas-aktivitas yang sebenarnya hanya mengisi ruang kosong tanpa pernah mengisi jiwa. Kita mulai merasakan bahwa banyak dari hal itu kita lakukan bukan karena kita menyukainya, tapi karena kita ingin terhubung, ingin merasa eksis, ingin dianggap hadir. Saat kita mulai menghapus jejak-jejak digital yang dulu kita rawat dengan penuh kekhawatiran akan penilaian orang lain, kita merasakan sesuatu yang aneh sekaligus membebaskan. Ada rasa lega yang tak terduga, seperti membuka pakaian yang terlalu sempit dan akhirnya bisa bernafas lega. Kita menyadari bahwa selama ini kita telah membangun tembok penjara dari kaca. Kita pikir itu melindungi citra kita, padahal sebenarnya ia membatasi gerak kita. Langkah berikutnya membawa kita lebih dalam. Kita membuka lembaran masa lalu yang terasa seperti rumah, tempat kita dulu menjadi diri sendiri tanpa topeng. Blog lama, catatan-catatan kecil, karya-karya yang dulu kita hasilkan dengan penuh dedikasi. Melihat bagaimana kita dulu bisa bekerja dengan tekun, menulis puluhan artikel dalam sebulan, bukan karena tekanan target atau tuntutan ekspektasi, tapi karena kita menikmati prosesnya, itu seperti menemukan kembali peta yang sempat terlipat dan tersimpan lama. Nostalgia itu bukan sekedar kenangan, ia menjadi api baru. Ia membangkitkan semangat yang sempat redup, mengingatkan kita bahwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna, bahwa kita pernah menjadi versi terbaik dari diri kita seketika kita berhenti membandingkan dan mulai mengerjakan. Dari situlah kita mendapatkan energi untuk kembali fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai, bukan karena akan dilihat orang lain, tapi karena berdampak pada diri kita sendiri, karena membuat kita merasa utuh. Langkah terakhir, dan mungkin yang paling menantang, adalah memutuskan untuk lebih mendengarkan suara di dalam daripada gema dari luar. Kita mulai membuat pilihan-pilihan yang selama ini kita tunda karena takut tidak disetujui. Kita memilih jalan yang mungkin tidak populer, tapi terasa benar. Kita belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai kita. Kita mulai berani tampil sebagai diri kita yang sesungguhnya, lengkap dengan segala kekurangan dan keunikan yang membuat kita manusia. Proses ini memang penuh tantangan. Ada hari-hari di mana keraguan datang lagi, di mana kita bertanya apakah keputusan ini tepat.
Ada saat-saat ketika kita merasa sendiri karena tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebebasan dari ekspektasi membuat kita merasa lebih kuat. Setiap kali kita memilih kejujuran daripada popularitas, kita merasa lebih utuh. Setiap kali kita berani menjadi diri kita sendiri di tengah tekanan untuk menjadi seperti yang diharapkan, kita menemukan kepercayaan diri yang tidak bergantung pada siapapun. Dan perlahan, kita menyadari bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang bisa melakukan apapun tanpa aturan. Kebebasan sejati adalah ketika kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa berdiri tegak, menatap ke depan, dan berkata, "Ini aku, dengan segala yang kupilih, dengan segala yang kuyakini, dengan segala yang membuatku hidup, bukan sekedar bertahan." Kita belajar bahwa melepaskan validasi bukan berarti kehilangan. Justru sebaliknya, kita menemukan kembali diri yang sempat terkubur di bawah tumpukan harus dan seharusnya dari dunia luar. Kita menjadi lebih ringan, lebih jujur, lebih berani. Dan dalam kebebasan itu, kita mulai menjalani hidup dengan cara yang benar-benar kita pilih, bukan dengan cara yang diharapkan orang lain. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna di mata banyak orang. Perjalanan ini adalah tentang pulang kepada diri sendiri, kepada apa yang kita cintai, kepada kehidupan yang kita rancang dengan kesadaran penuh bahwa kita adalah penulis utama dari cerita kita sendiri. Dalam perjalanan hidup yang kadang terasa berliku ini, kita mulai menyadari sesuatu yang fundamental. Semua yang kita butuhkan untuk berubah ternyata sudah ada di dalam diri kita sendiri, bukan di luar sana, bukan pada pujian orang lain, bukan pada pengakuan yang selama ini kita kejar, melainkan di ruang paling dalam diri kita yang sering kali kita lupakan karena terlalu sibuk mencari validasi dari luar. Ada masa-masa dalam hidup kita ketika kita merasa tersesat. Kita melihat ke belakang, menelusuri keputusan-keputusan yang pernah kita ambil, dan bertanya-tanya mengapa kita bisa berada di titik yang tidak kita inginkan. Dalam refleksi itu, kita menyadari bahwa selama ini kita terlalu sering berpaling keluar, mencari bantuan, mencari arahan, mencari pembenaran, tanpa pernah benar-benar berhenti sejenak untuk mendengarkan suara dari dalam. Kita lupa bahwa jawaban yang paling jujur seringkali tidak datang dari nasihat orang lain, melainkan dari keheningan saat kita berani bertanya pada diri sendiri. Di tengah pencarian makna itu, kita teringat pada sebuah kutipan yang pernah menjadi penanda penting dalam perjalanan ini. Kutipan dari Miyamoto Musashi, seorang pendekar legendaris sekaligus filsuf yang kata-katanya melampaui zaman. There is nothing outside of yourself that can ever enable you to get better, stronger, richer, quicker, or smarter. Everything is within. Everything exists. Kutipan itu hadir seperti cahaya di tengah kebingungan. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak datang dari tepuk tangan, bukan dari jumlah like, bukan dari seberapa banyak orang menyetujui pilihan kita. Kekuatan itu sudah lama bersemayam di dalam, menunggu untuk ditemukan, menunggu untuk kita percayai. Ketika kita berhenti mencari jawaban di luar diri, sesuatu yang menakjubkan mulai terjadi. Kita menemukan potensi besar yang selama ini terpendam, terkubur di bawah tumpukan keraguan dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita mulai melihat bahwa setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, sebenarnya adalah sumber daya yang sangat berharga. Kegagalan yang dulu kita sesali ternyata menyimpan pelajaran tentang ketahanan. Luka yang dulu kita pendam ternyata mengajarkan kita tentang batasan yang sehat. Keraguan yang dulu kita benci ternyata menuntun kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar kita inginkan. Kita belajar untuk memanfaatkan apa yang kita miliki, bukan meratapi apa yang tidak kita punya. Kita belajar menerima diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan, tanpa rasa ragu, tanpa kebutuhan akan validasi dari luar. Penerimaan itu bukan berarti kita berhenti berkembang. Sebaliknya, justru ketika kita berhenti membuang energi untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, energi itu bisa kita alihkan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Musashi benar, semua hal penting sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Kita tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk dianggap berharga.
kita tidak perlu menyesuaikan diri dengan ekspektasi lingkungan agar merasa cukup. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai fokus menggali potensi yang kita miliki, saat itulah kehidupan mulai terasa lebih bermakna, bukan karena keadaan berubah, tapi karena cara kita memandang diri sendiri telah berubah. Kita percaya bahwa setiap dari kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan besar dalam hidupnya, bukan perubahan yang gemerlap dan diakui banyak orang, melainkan perubahan yang mendasar, perubahan dalam cara kita memandang diri sendiri, perubahan dalam keberanian untuk menjadi otentik, perubahan dalam kesadaran bahwa kita sudah cukup, apa adanya. Asalkan kita mau menerima dan mempercayai diri sendiri sepenuhnya, maka tidak ada batasan yang bisa menahan kita untuk melangkah. Melepaskan diri dari ekspektasi orang lain ternyata bukan hanya sebuah perjalanan pribadi. Ia adalah sebuah pelajaran berharga yang bisa kita bagikan kepada siapa saja yang sedang berada di persimpangan yang sama. Karena pada titik tertentu dalam hidup, hampir semua dari kita pernah merasa terjebak dalam kebutuhan akan validasi. Kita pernah merasa bahwa nilai diri kita ditentukan oleh seberapa banyak orang menyukai kita, seberapa sering kita dipuji, seberapa sering kita dianggap benar oleh lingkungan. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari batasan itu. Kita semua mampu menciptakan kehidupan yang lebih autentik dan bermakna, bukan dengan menjadi sempurna di mata orang lain, tapi dengan menjadi utuh di mata diri sendiri. Kebebasan sejati bukanlah tentang melakukan apapun tanpa aturan, melainkan tentang memiliki keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, tanpa perlu meminta izin kepada siapapun. Seperti yang diajarkan Musashi, semua yang kita butuhkan sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu menunggu validasi untuk mulai bergerak. Kita tidak perlu merasa cukup di mata orang lain untuk merasa berharga. Dengan menggali potensi yang kita miliki, dengan berhenti mencari pengakuan dari luar, kita tidak hanya menjadi lebih kuat sebagai individu. Kita juga, secara tidak langsung, memberikan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keberanian kita untuk menjadi diri sendiri adalah hadiah yang bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk berani menjadi diri mereka yang sesungguhnya. Berani menjadi diri sendiri adalah langkah pertama untuk menciptakan dunia yang lebih jujur, lebih bebas, dan lebih penuh cinta. Bukan dunia di mana orang saling berlomba untuk terlihat sempurna, melainkan dunia di mana setiap orang merasa aman untuk menjadi apa adanya. Dan perubahan itu dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Semoga refleksi ini tidak hanya menjadi pengingat untuk kita yang sedang dalam perjalanan ini, tapi juga untuk siapa saja yang membaca tulisan ini. Mari kita berhenti berlari untuk menyenangkan orang lain. Mari kita hentikan kebiasaan mengukur harga diri berdasarkan opini orang lain. Dan mari kita mulai berjalan dengan tenang, dengan percaya diri, menuju kehidupan yang sejati. Kehidupan yang kita ciptakan berdasarkan apa yang benar-benar kita inginkan, bukan berdasarkan apa yang diharapkan orang lain. Kita semua layak untuk hidup tanpa beban ekspektasi dari orang lain. Kita semua layak untuk merasakan kebebasan yang datang ketika kita berani menjadi diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi yang terbaik di mata dunia. Perjalanan ini adalah tentang menjadi utuh, menjadi autentik, menjadi kita yang paling sejati. Dan itu, lebih dari apapun, adalah bentuk pencapaian paling bermakna dalam hidup.